Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, tahun 2024 adalah tahun yang spesial bagi Indonesia. Tidak hanya digelarnya Pesta Demokrasi, namun pemirsa untuk kali pertamanya Indonesia mencatat sejarah baru, yakni merayakan Hari Kemerdekaan dari Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan bertemakan Nusantara Baru Indonesia Maju, IKN membawa semangat perubahan menuju Indonesia yang lebih maju tentunya. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Bapak Arief Budi Hardodo. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam Mbak Mona, selamat malam Kominfo Newsroom. Selamat malam, terima kasih Bapak sudah hadir dalam Dialog Kominfo Newsroom pada malam hari ini, satu hari jelang pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI tahun 2024 ini Pak. Dan kalau kita lihat Pak Arief, tema dari HUT ke-79 Republik Indonesia adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Apakah tema ini Pak Arief diambil sebagai pondasi untuk mewujudkan Indonesia sentris, mengingat Indonesia yang pembangunannya akan lebih merata lagi dari berbagai daerah, baik dari sisi pembangunan ekonomi dan juga infrastruktur. Bagaimana ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Mona. Selamat malam sekali lagi kepada Kominfo Newsroom. Jadi betul bahwa tema HUT ke-79 RI tahun ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Jadi peringatan ke-79 ini sangat spesial karena memang kita memulai upacara kenaikan bendera ataupun penurunan bendera di ibu kota baru kita. Tema ini memang diambil sebagai pondasi untuk mewujudkan Indonesia sentris, di mana pembangunan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, Sumatera, tetapi merata ke seluruh daerah di Indonesia. Dengan fokus pada daerah-daerah di sekitar IKN atau ibu kota negara baru, ya, diharapkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur dapat lebih merata, sehingga setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama, Mbak, untuk berkembang dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Ini adalah bagian dari konsep pembangunan yang bukan hanya adil, tetapi juga merata. Demikian, Mbak. Baik Pak Arief, berarti dengan adanya tema Nusantara Baru, Indonesia Maju ini juga turut mendukung untuk mewujudkan Indonesia sentris. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Lalu Pak Arief, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 kali ini yang dilaksanakan di IKN tentu membawa pesan khusus bahwa pentingnya Indonesia menapaki peradaban baru menuju negara yang maju, begitu Pak. Apakah dengan adanya pembangunan di IKN, perkembangannya saat ini, serta perpindahan ASN yang dilakukan secara bertahap ini mampu mendukung atau membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas tahun 2045, Pak? Iya, betul. Jadi Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 ini juga tidak lepas dari visi Indonesia Emas 2045. Jadi pembangunan IKN dan perpindahan ASN yang akan dilakukan secara bertahap ini diharapkan menjadi langkah strategis, Mbak. Langkah strategis menuju visi Indonesia Emas di 2045. Jadi, Mbak, IKN bukan hanya sekedar lokasi geografis baru, tetapi IKN juga menjadi simbol dari peradaban baru yang lebih inklusif, berkelanjutan, adil, merata, peradaban baru, peningkatan karakter, dan juga lompatan bagi pembangunan kita. Dengan infrastruktur yang modern dan pemerintahan yang efektif, IKN dapat menjadi pendorong, pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan juga kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, Mbak.
Baik, kalau kita lihat pembangunan IKN ini Pak Arief, dari awal Ya, pembangunannya itu ada yang bekerja adalah anak-anak muda Indonesia, terus betul. tenaganya, ide dan juga gagasannya itu dari bangsa Indonesia sendiri. Berkaitan dengan hal ini Pak Arief, bagaimana seharusnya masyarakat bisa memaknai pembangunan dari IKN ini untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi masa depan bangsa Indonesia dalam jangka panjangnya Pak? Ya, ini pertanyaan sekaligus jawaban sebetulnya dari Mbak Mona ya. Ya. Jadi sebetulnya ya harapan harapan bangsa tentunya ya, masyarakat harus melihat pembangunan IKN sebagai kesempatan untuk berkontribusi, untuk berkolaborasi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, diharapkan pembangunan IKN ini memberikan manfaat jangka pendek, jangka panjang, serta penciptaan lapangan kerja. Bukan hanya penciptaan lapangan kerja, tetapi juga peningkatan kualitas hidup, pengembangan inovasi yang dapat memperkuat daya saing Indonesia di kancah regional dan kancah global, Mbak, tentunya. Demikian, Mbak. Baik, masih berkaitan Pak Arief dengan pembangunan atau konsep yang ada di IKN Nusantara ini. IKN ini dibangun dengan konsep pembangunan hijau atau ramah lingkungan yang seringkali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo serta jajaran lainnya bahwa IKN adalah pembangunan hijau ramah lingkungan. Sebenarnya apa makna atau tujuan utama dari konsep pembangunan IKN ini Pak Arief? Jadi benar bahwa pembangunan di IKN ini mengusung konsep hijau. Sejak awal, sejak desain, master plan, bahkan di pelaksanaan, semua mengusung konsep hijau. Karena konsep hijau ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menjawab tantangan perubahan iklim, climate change ya Mbak ya, tantangan ketahanan pangan, dan juga energi. Jadi dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan konsep hijau ini bukti bahwa pemerintah ini berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan yang saat ini dilaksanakan, yaitu infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Sehingga Mbak, IKN dapat menjadi contoh bagi bangsa kita, bagi kota-kota yang akan terus mengembangkan kotanya, dan juga menjadi contoh kota modern yang ramah lingkungan bagi sahabat-sahabat negara kita di regional maupun di global. Demikian, Mbak. Baik, lalu Pak Arief, bagaimana dengan stigma negatif yang hadir sejak adanya pembangunan IKN, bahwa ada yang mengatakan pembangunan IKN ini tidak seutuhnya memperhatikan hak dari masyarakat adat dan sekitarnya, lalu merusak juga lingkungan seperti fauna dan juga flora. Ini bagaimana Pak Arief pemerintah menanggapi hal tersebut? Iya Mbak, jadi memang pemerintah menyadari adanya stigma negatif terkait pembangunan IKN, terutama mengenai hal yang Mbak sampaikan tadi, mengenai masyarakat adat dan dampak lingkungan. Namun Mbak, untuk mengatasi hal ini, pemerintah berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan, dan ini sudah dibuktikan dalam proses pembangunan klaster pertama ini. Dan juga ingin memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati. Dan selain itu Mbak, langkah-langkah mitigasi mengenai dampak lingkungan terus diterapkan. Tujuannya untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati di sekitar IKN. Lebih jauh dari itu Mbak, sebetulnya pembangunan IKN ini sudah melalui proses yang walaupun cukup singkat, tetapi dikerjakan dengan konsep yang holistik dan komprehensif. Jadi ada sekitar 3 undang-undang, ada sekitar 2 peraturan pemerintah, dan ada 1 peraturan pemerintah Menteri PUPR, dan juga peraturan daerah. Nah, undang-undang yang menjadi dasar dari pembangunan IKN ini tentunya akan
mendukung dan mendorong dan menjaga komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses bukan hanya perencanaan sebelumnya, tetapi juga dengan proses pembangunan selanjutnya, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, berarti pembangunan di IKN ini kita sudah melaksanakan musyawarah juga mungkin perundingan dengan masyarakat sekitar atau masyarakat adat serta adanya penelitian terkait dengan bagaimana lingkungan yang ada di IKN ini apakah bisa dilakukan pembangunan atau tidak, begitu seperti yang disampaikan Bapak tadi. Baik Pak Arief, masih kita membahas mengenai yang ada di media sosial nih Pak. Masyarakat atau netizen Pak Arief saat ini banyak yang mengatakan pembangunan IKN ini tidak sesuai dengan target. Mereka berpikiran bahwa pembangunannya diselesaikan pada tahun 2045. Nah, ini mungkin bisa disampaikan lagi oleh Pak Arief mengenai pembangunan jangka panjang yang dilakukan di IKN Nusantara ini, Pak. Diluruskan sedikit, Pak Arief. Ya, oke Mbak. Terima kasih. Memang berkali-kali dari Badan Otorita IKN atau dari Kepala Satgas ya, Pak Dhani Sumadilaga, bahkan Menteri PUPR, dan seluruh juru bicara sudah menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Terakhir, update yang kami bisa sampaikan adalah bahwa klaster 1 dari pembangunan IKN ini sesuai dan on track, Mbak. Karena akan ada 9 klaster yang akan dibangun di IKN. Jadi klaster 1 ini adalah Istana Negara dan dukungan kepada kegiatan Presiden dan Wakil Presiden. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan klaster-klaster selanjutnya yang nanti akan melengkapi nama IKN, Ibu Kota Negara sebagai Ibu Kota Pemerintahan. Jadi untuk pembangunan IKN ini memang membutuhkan waktu, sehingga pentahapan-pentahapan dalam pembangunan ini akan dilakukan dengan seperti yang Mbak tanyakan tadi, melibatkan masyarakat dari proses perencanaan pembangunan dan menjaga ekosistem, keanekaragaman hayati di sekitar IKN dan seterusnya. Sehingga pentahapan-pentahapan tersebut, klaster-klaster tersebut lah yang kemudian akan menjadi bagian dari pembangunan IKN sampai kemudian di 2045 kelak, begitu Pak Mbak ya. IKN akan sebuah ibu kota negara yang secara keseluruhan akan terbangun dengan baik. Demikian Mbak. Baik, tentu dalam pembangunan ini pemerintah juga menemukan banyak tantangan gitu Pak ya, proses pembangunan IKN Nusantara. Di balik banyaknya tantangan dari pembangunan IKN ini Pak Arief, sebenarnya apa harapan besar dari pemerintah bagi masa depan Indonesia yang ingin dicapai dari pembangunan IKN? Ya, bicara tantangan tentunya akan ada peluang. Bicara banyak tantangan tentunya akan banyak peluang. Jadi peluang-peluang inilah yang kemudian sangat terbuka dan pemerintah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi dan berkolaborasi. Peluang-peluang tersebut bukan saja secara fisik IKN akan diprogramming dengan konsep pembangunan yang telah ada, tetapi lebih dari itu, Pak. IKN adalah sebuah peradaban baru. IKN adalah sebuah bukti bahwa bangsa kita membangun dengan adil. Sebuah bukti bahwa bangsa kita membangun dengan merata. Demikian, Mbak. Baik, IKN adalah peradaban baru dan tentunya ini adalah pembangunan jangka panjang ya Pak Arief ya. Namun untuk saat ini IKN tentu siap dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita berharap Pak Arief semua yang dipersiapkan oleh pemerintah, baik itu upacara yang dilaksanakan di IKN Nusantara ataupun pembangunannya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target tentunya. Terima kasih banyak Pak Arief Budi Hardono selaku staf khusus Kepala Staf Kepresidenan sudah hadir dan berdialog bersama Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan Pak Arief. Terima kasih. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Sahabat semua, selamat malam. Baik, selamat malam. Pemirsa, itulah dialog kita dalam Kominfo Newsroom. Malam hari ini Indonesia menyambut Ibu Kota Nusantara di Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.